Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-20. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Yehezkiel, bab 37, ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu hari, kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan dagu di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu Ia bersabda kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang kering, dengarlah sabda Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit dan memberi kalian napas hidup, supaya kalian hidup kembali. Dan kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai napas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, dan napas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri, seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel. Dan kalian akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam kalian, sehingga kalian hidup kembali, dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu. Dan kalian akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli Taurat selalu saja mencobai Yesus. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?" Sebenarnya, apa yang mereka harapkan dari Yesus dengan pertanyaan semacam ini? Mereka berharap Yesus menjawab bahwa perintah Taurat itu tidak penting, sehingga dia kemudian bisa dituduh sebagai penista agama. Ataukah supaya mereka bisa mengetahui lebih jelas posisi Yesus dalam memahami Taurat, sehingga mereka dapat mudah bisa menggolongkan Yesus termasuk pengikut aliran keagamaan Yahudi yang mana. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan mengatakan, perintah yang utama dalam Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Yesus juga mengatakan bahwa pada kedua perintah inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Dengan jawaban ini, keseluruhan Taurat yang ada punya arti dan tetap dianggap penting oleh Yesus. Tidak dibatalkan atau diganti dengan kedua perintah ini. Keseluruhan Taurat termasuk terpadu dalam dua perintah ini. Kasih dalam bahasa Yunani disebut agape. Agape ini adalah bentuk kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak pertama-tama mempertimbangkan untung dan rugi, suka tidak suka, melainkan yang terwujud karena manusia terlebih dahulu menerima kasih serupa dari Allah yang adalah kasih. Pada dasarnya, kasih seperti ini yang membedakan sikap hidup para pengikut Kristus dengan mereka yang menolak Kristus. Gereja lahir karena iman terhadap Yesus, yang mewujudkan agape melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi ketika dunia mengajarkan kepada kita peperangan, perselisihan, intoleran, dan permusuhan, kita bisa hadir dan mengajarkan dunia untuk berdamai dan saling mengasihi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami agar semakin mencintai-Mu dan mewujud nyatakan kasih-Mu dengan mengasihi setiap pribadi dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dan